Dari Vancouver, Kanada ke Seattle, Amerika, kita naik Flixbus. Dalam bus ada toilet, colokan listrik, jangan lupa bawa travel adapter supaya bisa digunakan untuk mengisi daya HP atau perangkat lainnya. Dan ada juga wifi. Pas di wilayah Kanada sih lancar ya, tapi pas udah masuk wilayah Amerika nggak bisa connect sama sekali. Jam 12 siang bus kita tiba di perbatasan Kanada dan Amerika. Kita langsung turun dari bus, keluarkan semua koper, jadi nggak ada barang yang ditinggal di dalam bus ya. Dan ikut antrian untuk pemeriksaan imigrasi. Counternya ada 3 dan petugasnya semua pria. Pas depan petugas, saya langsung diminta untuk lihat ke kamera, pemindaian sidik jari kiri dan juga kanan. Nah, karena tangan saya kelihatan tegang, karena kan saya lagi deg-degan ya, petugasnya langsung bilang, just relax. Terus dia menekan tangannya di atas tangan saya, ngebantu supaya posisi jari saya pas. Nah, setelah selesai proses pemindaian sidik jari, dimulailah sesi tanya jawab. Where are you going in the US? What are you doing in Seattle? Where are you going in Seattle? Pas petugasnya nanya, where are you going in Seattle? Saya bilang, saya mau ke Pike Place Market. Terus tempat yang kedua, tadinya saya mau sebut ini, Space Needle yang ada di belakang saya. Tapi karena ngeblank, malah yang kesebut itu Needle Tower. Sampai petugasnya sempat diem, terus mikir, sebelum akhirnya dia lanjut dengan pertanyaan berikutnya. How long will you stay in the US? Where are you staying? What is the address? Kemudian petugas nanya status saya di Kanada. Do you work or live in Canada? Terus ditanya lagi kapan terakhir kali saya ke Amerika. When was your last visit to the US? Where did you go? What did you do there? Setelah semua pertanyaan selesai, petugas bilang, okay, you can proceed to the payment counter. Di sini saya harus membayar $30. Ini bukan biaya visa ya, tapi biaya form I-94 karena saya masuk Amerika lewat darat dari Kanada. Pembayarannya tidak terima tunai, jadi siapkan kartu debit atau kartu kredit. Setelah selesai pembayaran, saya lanjut ke bagian pemeriksaan koper, kasih custom declaration card-nya ke petugas screening, dan ini beberapa pertanyaannya. Do you have any fruits, vegetable, or seeds? Jadi pastikan kalau mau masuk Amerika kamu nggak bawa buah-buahan ataupun sayuran. Nah, itu dilarang. Dan petugasnya bilang, okay, you can proceed. Selesai, akhirnya kita kembali naik bus. Dari tadi di bus itu saya udah deg-degan sampai latihan pertanyaan imigrasi bareng Rian. Tapi ternyata semua prosesnya berjalan dengan lancar, puji Tuhan. Senang banget, dan yang paling bikin lega, yeay, akhirnya kita berhasil masuk ke Amerika sendiri tanpa ikut tur. Oh ya, ternyata imigrasinya hanya sekali, hanya di pihak Amerika saja. Biasanya kan ada 2 kali pemeriksaan ya, seperti waktu kita naik Trans-Siberia dari Rusia ke Mongolia. Pertama ke imigrasi Rusia dulu untuk cap keluar, terus kemudian imigrasi Mongolia untuk cap masuk. Ternyata untuk lewat jalur darat masuk ke Amerika lewat Kanada itu beda, hanya sekali aja di imigrasi Amerika untuk cap masuk. Nggak ada lagi di pihak imigrasi Kanada untuk cap keluar. Gitu aja dulu untuk informasi kali ini, semoga bermanfaat.